Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, tergantung di mana kalian sedang berada saat ini. Selamat datang di Suara Senada, mengalun bersama, Menyatu dalam Cerita. Oke, hari ini bersama dengan saya Kartika Safitri dan rekan saya Kanza Maharani Putri. Nah, kami akan mewawancarai narasumber yang tentunya sangat inspiratif dan menambah wawasan kita semua mengenai karya seni di Indonesia. Mari kita sambut Ibu Tuti. Apa kabar Ibu Tuti? Alhamdulillah, baik-baik saja. Nah, belakangan ini Ibu sibuknya apa? Sibuknya, kalau bercerita mengenai sibuknya banyak ya. Selain kewajiban sebagai mengajar yang akhir-akhir ini sedang masa akhir semester ya, bimbingan, lalu juga memang pada bulan Desember ini kita punya kegiatan rutin di penutup penghujung tahun. Itu kami dengan Perwas, namanya Perkumpulan Rumah Seni Asnur, itu selalu mengadakan event-event yang berlevel internasional ya. Kalau tahun ini kebetulan adalah tentang festival pantun budaya. Oke. Dan sekali sangat sibuk ya. Iya. Terima kasih Ibu sudah mau hadir Oh, hari ini iya. di tengah kesibukannya. Ya. Mau diwawancarai oleh kami. Oleh mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ya. Amin, luar biasa. Seperti kesibukan yang sudah disebutkan Ibu Tuti sebelumnya, bagi teman-teman yang belum tahu, Ibu Tuti ini adalah salah satu dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Ibu Tuti ini juga merupakan seniman musik tradisional, khususnya dari daerah Betawi. Selain itu, Ibu Tuti juga merupakan bagian dari komunitas literasi Betawi. Dan yang paling penting, Ibu Tuti juga merupakan istri dari penyair yang bernama Bapak Sam Mukhtar Caniago, yang juga dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dosen kami. Oh. Ya, dari situ jadi makin kenal dengan Oh, Ibu iya. Tuti seperti Iya. itu. Nah, saya juga jadi penasaran nih Bu, apa sih yang membuat Ibu tertarik menggeluti seni musik? Oh gitu ya. Diceritakan? Kalau mau dijawab dari awal, Bu Tuti itu merasa musik itu adalah termasuk media yang paling mudah bisa membentuk karakter gitu ya. Awalnya mungkin karena jiwa mendidik dari kecil dulu ya. Nah itu Bu Tuti waktu itu pernah melihat seperti ini. Kalau seandainya kita ingin memberi, terutama sih kalau Bu Tuti lihat orang ceramah ya. Kalau orang ceramah itu menyampaikan sesuatu, mau tidak mau kan isinya pasti bagus ya. Tapi Bu Tuti berpikir ketika itu kalau seandainya disampaikan juga dengan media yang berbau seni gitu, kayaknya itu akan lebih menarik gitu. Jadinya dari situlah Bu Tuti menggeluti musik. Artinya Bu Tuti waktu itu masuk ke UNJ Prodi Sendra Tasik, Seni Drama Tari dan Musik. Ya. Dulu namanya itu. Seni Drama Tari dan Musik ya, gitu. Nah termasuk yang salah satu menginspirasi Bu Tuti adalah waktu itu ada kakak-kakak tuh sudah insinyur ya, dia ngajinya pinter gitu, pinter sekali. Nah Bu Tuti kebetulan memang suka pada seni vokal. Nah waktu itu kayaknya kalau seorang insinyur ngajinya kayak begitu pinter, pastinya akan bagus juga dong kalau nanti orang seni juga bisa mengaji, jadi menyampaikan dakwahnya begitu. Jadi latar belakangnya dakwah loh sebenarnya. Ibu ini kan menggeluti jenis musik tradisional gambang ya Bu ya? Iya termasuk ya. Iya, salah satunya adalah gambang gitu. Iya. Nah, dari banyaknya jenis musik, kenapa Ibu paling tertarik sama gambang? Gambang. Pertanyaan gini sebenarnya, bukan kenapa paling tertarik gitu ya. Semua jenis musik saya suka, cuma memang di UNJ itu sebagai salah satu perguruan tinggi yang akan menghasilkan guru-guru di Jakarta ya, dan tempatnya pun adalah di Jakarta, maka sebenarnya kita punya kewajiban untuk memperkenalkan seni musik atau seni budaya yang ada di Jakarta. Nah, atas kesadaran itu, salah satu musik yang sangat melekat dengan budayanya orang Betawi sebagai etnik lokal di Jakarta, maka diajarkan seni gambang kromong gitu.
Berarti dari ibu sendiri tuh asalnya apa, dari Betawi atau? Ya, saya dari Betawi. Saya Betawi, tapi memang perpaduan dengan Jawa Tengah. Nah, gitu. Betawi Cuma Jawa. kental banget ya di Betawinya kental ya, karena siapapun yang pun misalnya tidak ada kaitan darah ya, sebagai orang Betawi, ketika dia berada di Betawi atau sebaliknya dimanapun kita berada, kita bukan etnis di tempat kita berada, tapi ketika kita berada di tempat situ maka harus dipegang ini pedoman, di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung ya. Apalagi Bu Tuti separuh Betawi gitu kan, ya sudah, kebetulan juga bukan kebetulan, memang Bu Tuti adalah Betawi separuh, terus juga kerjanya di Betawi, maka terus juga bekerja di Betawi di perguruan tinggi yang akan menghasilkan guru-guru di Jakarta tentunya, ya maka saya gelutilah itu, semakin saya geluti untuk ke Betawian begitu. Nah, ini juga nyambung soal Ibu Tuti yang sebagai pendiri komunitas literasi Betawi. Oh iya. Nah, Ibu boleh diceritakan kenapa Ibu tertarik mendirikan komunitas tersebut? Oh iya. Founder ya. Iya, Kalau sekarang ketuanya itu tadi Pak Sam. Kalau saya yang pertama kali idenya itu adalah sebenarnya karena keprihatinan saja, atau merasa terpanggil untuk ikut serta bagaimana kita semua memikirkan dari semua lapisan untuk bisa sama-sama bergerak, mengangkat, mempertahankan seni budaya yang ada di Jakarta. Ya, komunitas literasi Betawi itu dasarnya seperti itu. Tapi nanti di banyak buku-bukunya itu menjaring, mengajak dari berbagai seniman, berbagai tempat ya, mereka untuk kadang-kadang itu ada bagaimana pandangan mereka terhadap Jakarta, seni budaya Jakarta, bagaimana keterikatan batin mereka dengan Jakarta sebagai dulu ibu kota, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak tertutup nanti berkarya hanya orang Betawi, tidak, tapi semua siapapun begitu, gitu sayang. Berarti kita juga bisa ya, Bu? Oh iya dong, masuk lebih bagus. Orang-orang muda itu justru penting ya, jangan sampai yang masuk situ tuh hanya generasi-generasi dari kami gitu, itu harus ada penerusnya. Anak muda juga bisa menginfluence gitu kan betul. teman-teman Berkarya. lainnya. Iya. Nah, berbicara tentang masuk ke dalam komunitas literasi Betawi, ada atau tidak syarat-syarat untuk masuk ke dalam komunitas tersebut, atau bisa langsung join aja gitu? Iya. Kalau masuk ke komunitas literasi Betawi, ya tentu saja pertama minat, karena sebenarnya yang masuk di sini tuh kan tidak ada paksaan gitu ya, justru panggilan hati untuk memasuki salah satu komunitas yang mengangkat literasi Betawi, malah bagus. Jadi namanya ikut, merasa terpanggil ya untuk menjaga, mengembangkan, mensosialisasikan seni budaya Betawi ya. Seperti kayak Bu Tuti kan pernah mengangkat tentang permainan anak Jakarta yang pakai nyanyian terutama. Iya, Jadi iya. dihubungkan dengan latar belakang Bu Tuti yang sendera Tasik tadi ya. Itu melihat kalau lagu dolanan itu kan nggak dimainkan dengan permainannya, dia bisa menjadi lagu utuh gitu kan. Nah, lalu saya lihat juga bahwa musiknya orang Betawi ini adalah sangat dekat dengan pantun. Jadi apa-apa yang ada di masyarakat yang kebetulan dari para pelaku itu ada yang kadang-kadang sebenarnya permainan itu nggak ada berbentuk pantun, ada tidak. Nah, di situ saya kembangkan. Makanya karena ikut terpanggil untuk melestarikan, yang salah satu upaya melestarikan itu dalam bentuk mengembangkan. Jadi kita sebagai akademisi yang kita dapatkan dari lapangan, ini kayaknya bagusnya dikembangkan nih, supaya ada nilai-nilai yang bisa ditanamkan ketika anak memainkan atau berolah apa yang mereka dapatkan. Kan dalam hal ini kan nyanyian permainan. Jadi ya misalnya liriknya saya coba ada yang dikembangkan, dia berbentuk pantun. Misalkan kayak begini, ada permainan, ada walaupun ini Cici Putri misalnya, Cici Putri itu kan
beberapa tempat berbeda-beda. Iya. Ada Cici Putri Tembakau 5 Kati, Manone minta kembang ape, cuma Iya, begitu ya. iya. Ada juga Cici Putri Cilele Cilipong, datang 3 rubas kesusupan. Nah itu dari Pasar Minggu tuh daerah saya. Lalu saya coba kembangkan, kok ada perbedaan. Nah, saya buat menjadi satu lagu. Nah, kalau lagu kan paling enggak untuk lagu anak-anak ya paling enggak ada 16 birama. Jadi saya buat Cici Putri Cilele Cilipong, putri cantik berseri karena rajin menolong. Nah, baru di situ nanti Mak None. Jadi habis dulu itu, komplit dulu satu bait lagu. Iya. Kayak yang aslinya kan dia cuma seperti nge-rap. Iya. Cici Putri Tembakau 5 Kati, Mak None gitu kan. Iya. Kalau sama Bu Tuti dikembangkan, ada melodinya juga. Nah, melodinya ini juga didekatkan dengan karakteristik lagu-lagu Betawi yang pentatonis. Yang kalau kita dengar seperti tangan nada Cina gitu ya. Nah, itu pentatonis menjadi Cici Putri Cilele Cilipong, putri cantik berseri karena rajin menolong. Nah, jadi ketika anak bernyanyi, oh sebenarnya kalau yang cantik itu adalah salah satunya karena orang rajin menolong. Jadi kalau orang suka membantu, pasti di mata orang lain tuh cantik aja gitu ya. Jadi cantik yang wajar sih mungkin terbatas ketika perilaku kita tidak baik. Cantiknya itu nggak dipandang orang ya. Tapi kalau misalnya inner beauty, kita suka membantu, itu nggak habis-habis ya. Banyak orang melihatnya Selalu cantik. ingat orangnya. Benar. Lagunya juga jadi lebih mudah dihafal ya, karena Betul. kan melodinya tuh lebih pelan-pelan gitu. Betul, Ibu. Kalau yang sebelumnya- ya melodinya karena berbentuk ya, Iya. berbentuk kalimat dan dia berbentuk pantun AB, Cici Putri, Cilele Cilepong, ini kan masih yang lagu dasarnya. Iya. Kalau aslinya kan terus Cici Putri Cilele Cilepong, alih-alih pemadatan 3 rubas kesusupan itu juga alih-alih pemadatan kan. Kalau ini mungkin ada pengaruh Sunda, pemadatan itu kan kayak orang canduan gitu ya. Kan berarti kan ada yang kurang bagus. Kita nggak boleh tutup mata bahwa peninggalan dari budaya kita mungkin ada unsur yang kurang pas. Ya ini kita kembangkan karena kebetulan juga di tempat lain kok bukan alih-alih pemadatan tapi tembakau 5 kati gitu, tembakau 2 kati. Jadi saya buat berbentuk pantun Cici Putri Cilele Cilepong, masih ada aslinya akarnya, terus putri cantik berseri karena rajin menolong. Lalu yang akarnya masih ada Mak None si disebutin nama yang pas lagi begini tuh, jatuh di mana, minta kembang ape. Nah di sini sebenarnya awal pertama anak diajarkan termasuk bagaimana membuat pantun. Jadi dia membuat bunyi rima dari kembang ape menjadi satu hal baik yang diharapkan akan terjadi. Misalnya kembang duren, misalnya siapa nih kan Kanza. Iya. Ya, pas lagi gini berhenti di Kanza kan, terus langsung Mak None Kanza minta kembang ape. Nah ditanya tuh, misalnya Kanza bilang kembang duren, oh kasih babenya yang keren. Oh iya, betul-betul. Iya, duren keren. Iya. Nanti kembang melati, oh, berarti kasih temennya baik hati. Terus apa lagi misal hal yang baik. Jadi anak itu menghubungkan antara nama kembang, nama bunga dengan satu hal yang baik yang diharapkan terjadi. Nah di sini awal pertama tuh latihan untuk rima, belajar pantun. Makanya anak kecil Betawi dari kecil udah terbiasa tuh dengan pantun-pantun itu. Berarti termasuk media pembelajaran Iya, yang bagus bisa. ya. Bisa. Bisa menjadi media Iya, pembelajaran. karena kita Iya. belajar juga media pembelajaran dan ternyata Iya. itu salah satu media pembelajaran yang paling mudah buat dilakukan Iya. teman-teman. Apalagi seru, Iya dengan cara bermain kan lagi kan Iya. bermain, waduh. menarik gitu, menarik. Pasti Pasti anak kecil anak- suka. Nah, dia terkesan, Iya. mudah diingat, akhirnya ya terus dia jadi termasuk terbiasa dengan oh tadi bunyi rima-rima gini akan mudah membuat pantun gitu, belajar pantun. Nah, berbicara soal kesenian yang digeluti oleh ibu, kita juga tahu nih bahwa ibu itu menulis buku. Oh iya. Ya, nah dari yang kami tahu itu Ibu Tuti turut andil dalam penulisan antologi puisi Jakarta dan Betawi 4, yaitu ketika Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara. Oh, iya. Nah, Ini kan pembahasannya sangat menarik gitu, karena ibu ini terlihat mencintai kesenian banget, apalagi yang tradisional Oh, iya. gitu kan. dan tak hanya musik ya, Iya, sastra juga. bahkan ke puisi, ke pantun dan masih banyak lagi. Nah,
sekarang itu kan kita berdua juga kebetulan di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu kan juga mempelajari tentang cara membuat puisi, cara membuat pantun. Nah, Ibu ada nggak tips-tips yang bisa digunakan untuk anak muda kayak kita yang di zaman sekarang untuk membuat karya-karya yang tentunya relevan di kehidupan yang sekarang ini, terus juga bagaimana kita berdua ini bisa mempertahankan orisinalitas dari sebuah karya, apalagi kan sekarang itu ada AI ya Bu ya. Kita bisa bikin pantun atau puisi cuma dalam 5 detik, tinggal ditulis langsung keluar gitu, buatan puisi. Iya, tapi kan memang nanti akan ketahuan ya bahwa itu bukan punya kita kan, terbaca oleh orang banyak. Kalau terkait dengan pantun, sebenarnya pantun itu kan punya ada pakemnya, ada persyaratan. Mungkin kalau AI kita nggak tahu tuh dia ikut nggak gitu. Pasti ya kita saya nggak tahu karena gini, apakah sudah cukup terseleksi? Mohon maaf saya belum pernah ngecek ke sana untuk pantun ini, tapi saya pernah tahu bahwa itu ada gitu. Kan kalau penulisan pantun itu kan ada persyaratan bahwa baris satu, kalimat di baris satu dengan kalimat itu adalah sampiran. Lalu 3 dan 4 adalah isi dengan bentuk ABAB. Pas itu bisa diikutin tuh. Tapi permasalahannya kadang-kadang dia hanya mementingkan bunyi akhir. Bunyi akhir ya agar berbentuk ABAB. Padahal pantun yang baik ketika misalnya rima, sampiran, kalau saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya, sampiran itu perkenalkanlah sesuatu yang ada di sekitar anak gitu, sehingga nanti selalu akan update gitu loh ya. Nggak, atau mungkin kita kasih tema tentang apa, tapi misalnya kenapa misalnya di Betawi misalnya jalan-jalan ke Gondang Dia misalnya gitu kan, atau jalan-jalan ke Pasar Baru, jangan lupa beli pepaya. Jadi memperkenalkan ada pasar baru, terus ada pepaya misalnya gitu ya. Atau jalan-jalan ke Pasar Minggu, karena Pasar Minggu ini memang dulu tempat buah-buahan ya. Di sana banyak buah pepaya. Kalau Tuan mendapat teman baru, jangan lupa kepada saya misalnya. Kalau tadi jalan-jalan ke Pasar Baru, ini juga kan di Jakarta ya, jangan lupa beli pepaya. Kalau teman dapat kawan baru, jangan lupa pada saya gitu. Jadi isi sampirannya itu adalah memang satu hal yang berkaitan dan mengajarkan sesuatu tentang lingkungan di lingkungan anak itu sendiri. Iya, begitu. Nah, kalau puisi itu kan salah satu sebenarnya tadi yang disebutkan Jakarta, Jakarta. Sebetulnya ada banyak sekali antologi puisi yang ditulis sama Ibu Tuti, tapi kalau disebutin panjang banget. Itu kan dari 1 jam. Itu dari 1 sampai 5 sudah. Komunitas literasi Betawi mengangkat Jakarta dan Betawi dari 1 sampai 5 ya. Termasuk ketika tahun kemarin lagi rame-ramenya pindahnya ibu kota negara, lalu kita disesuaikan dengan apa yang terjadi saat itu. Banyak sekali akhirnya pengalaman-pengalaman orang membayangkan ketika ibu kota lagi sudah ketika ibu kota sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Kalau saya di situ mengangkat permainan, kalau nggak salah permainan tentang wakum ya, bagaimana ketika itu di gedung-gedung tinggi mungkin akan sudah tidak terdengar lagi gitu kan, padahal ketika anak melakukan permainan itu ada keceriaan, ada kegembiraan. Ketika anak bermain satu permainan anak Betawi, dalam penelitian saya, setidaknya akan terstimulasi 6 kecerdasan jamak. Kan keren kan? 6 kecerdasan jamak lo bisa terstimulasi. Misalnya kayak itu, permainan wak-wakung atau ulabang. Itu kan mereka main kayak ular naga tuh. Jadi ketika mereka berjalan, wak-wakung, ini gerakan kaki ini sebenarnya mereka mengikuti tempo lagu. Nggak mungkin ketika wak-wakung jalannya jalan wak-wakung nggak gitu kan ya, wak-wakung. Atau ulabang panjang buntutnya, kire-kire barang secabang, keong masuk jage lobang, bang tuh cokot. Ini juga saya buatkan seperti pentatonik begitu. Nah, jadi ketika dia berjalan, dia bernyanyi, berarti kecerdasan musikalitasnya kan terstimulasi. Lalu dia bernyanyi, berarti kecerdasan bahasa. Ada juga terus ada kecerdasan naturalistik ya, jadi natural. Ketika dia bernyanyi, oh ada wak-wakung, nasinya nasi jagung, lalapnya lalap kangkung, gangginggung. Jadi kangkung tuh kayak apa, jagung kayak apa gitu kan.
Jadi dia belajar tentang apa yang ada di sekitar dia, atau main keripik, jengkol, gado-gado, lontong. Mungkin anak sekarang nggak tahu jengkol gitu kan. Padahal katanya manfaatnya banyak. Gitu. Walaupun saya tidak terlalu suka karena kalau di istilah makruh ya. Maksudnya khawatir saja. Tapi katanya manfaatnya banyak katanya tuh. Iya, bagus untuk kesehatan. Iya, bagus untuk kesehatan. Cuma baunya menyengat, banyak orang yang tidak suka jadinya. Iya. Agak mengganggu. Mungkin dijaga ya kalau yang suka. Kadang-kadang sebenarnya ada ini ya, caranya untuk tidak atau menghilangkan bau, atau ketika mungkin kalau kita mau di tempat umum sama-sama tuh kan kita akan menghindari tuh. Kasihan kan nanti sesudahnya. Tapi ternyata ada tipsnya katanya ya, artinya sebelum mungkin kita ke toilet disiram dahulu, sehingga yang kering itulah yang kadang-kadang zat amoniak itu nempel. Amoniak sisa jengkol itu kan mungkin padat atau apa ya, nggak tahu. Ya semuanya ada katanya. Bagi yang mencintai jengkol dan pete gitu, berarti kan ada penawarnya ya. Iya. Nah ini ada tips lain nih teman-teman, selain tentang itu nih ada juga tips menghilangkan bau jengkol dan pete. Nah kalau tadi mengenai bagaimana sih kalau kita berkarya, berarti kalau tadi kan dari sisi persyaratan bikin pantun, persyaratan bikin puisi gitu kan. Kalau soal bagaimana sih biar kita tetap bisa tertarik mendalami ini, ya pertama harus ada kesadaran di kita juga bahwa kita ini apalagi calon guru ya kan, punya tanggung jawab untuk memperkenalkan itu nanti kepada murid-muridnya. Bagaimana nanti kalau kita nggak bisa, bagaimana kita akan mengajarkan kepada murid-murid kita. Nah supaya kita bisa dan kelihatan dan memang bisa dipertanggungjawabkan bahwa kita mahir dari sejak kuliah, kita dalami begitu. Ini kayak Bu Tuti aja dulu, saya memang senang puisi dari kecil. Saya dulu termasuk suka pembaca deklamasi ya. Kalau dulu namanya kan deklamasi. Saya tuh termasuk diundang masih dari SD sama guru saya muter ke sekolah-sekolah. Kalau dulu namanya imtihan, kalau sekarang pensi. Pensi. Jadi saya kan sekolahnya pertama lu di Cilandak, terus pindah ke daerah Lenteng Agung. Dari Lenteng Agung. Cilandak rumah saya. Gitu ya? Oh, asik dong masih di Cilandak. Masih di Cilandak. Artinya masih di Jakarta ya. Nah, jadi sama guru, butuh ingat sekali. Jadi sampai disisirin sama guru, karena bangga sekali dia membawa saya diperkenalkan kepada sekolah-sekolah lain. Saya membaca sajak, dan ingat kalau dulu kan sajak itu kan liriknya dihafal ya. Terus sampai juga lah undangan, pernah kami diundang di Studio Sonora karena lomba teaternya menang, lalu lomba deklamasinya menang. Nah itu kita diundang tuh ke Studio Sonora waktu saya masih SD. Sampai dibuat cerita. Kalau saya sih karena selalu dari Jakarta kan, dari kotanya dikit gitu ya, kita udah pakai sepatu. Kalau teman-teman sana dulu kan masih banyak yang nyeker gitu. Jadi sampai ditulislah itu di media, ini juara dari SD Lenteng Agung yang sekolahnya itu masih banyak yang nyeker, tapi prestasinya dipuji gitu. Iya, saya bilang, wah saya kan nggak nyeker. Sepatunya juga keren dulu tuh, yang saya nggak tahu yang di sini ada putih-putihnya ya, jadi kayak sepatu Kats gitu ya. Oh iya, Kats, yang tinggi segini ya. Iya. Pinggirnya ada bol seperti kulit untuk mata kaki keluar. Iya. Kayaknya masih suka keluar kok, kayaknya dulu yang masih keluar itu di Bata namanya North Star. Oh iya, Converse. Kalau sekarang kerennya Converse. Wah ini kayaknya nanti disangkanya ini nih Promo. Pipi. Halo teman-teman semua. Oke, jadi kita pindah tempat karena satu dan lain hal, jadi tidak bisa di tempat yang tadi. lebih asik tempatnya. Iya, lebih terang. Sangat intimate gitu di sini. Nah tadi tuh kita lagi ngobrol-ngobrol soal karya ya Ibu. Iya. Nah jadi mendengarnya tadi tuh cerita-cerita Ibu tentang membuat puisi, pantun, saya tuh jadi gak sabar juga gitu mau buat karya. Sebenarnya saya sendiri tuh sering buat puisi gitu kan di Instagram, tapi belum tahap sampai nasional atau internasional seperti Ibu, seperti itu. Nah, saya juga ingin bertanya nih Bu. Nah, kalau di dalam bernyanyi itu sebetulnya semua orang itu bisa bernyanyi atau hanya dianugerahi suara yang bagus saja? Oh, iya.
Eh, kalau bernyanyi ya, menurut saya ya memang sih nanti antara satu orang sama orang lain ada yang berbeda bakatnya begitu. Tapi secara umum pada dasarnya bisa bernyanyi, kecuali ada yang kekhususan tuh kadang-kadang ada yang males gitu misalnya. Karena ada pengalaman gini, kalau menurut saya, terutama yang orang Islam ya, kalau dia bisa mengaji gitu, udah pasti bisa bernyanyi gitu. Kenapa? Karena nada-nada yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya lebih complicated gitu. Iya benar. Iya, tangan nadanya itu kan nadanya itu kan lebih ya sampai ke, kalau kita kan hanya berbeda antara satu nada dengan yang lain satu atau setengah not. Kalau dia di antara setengah itu dia masih hal yang kecil-kecil itu masih bisa. Nah, jadi kalau udah orang biasa ngaji, sebenarnya terutama sih ngaji qiraat ya, setidak-tidaknya sekalipun bukan qori atau qori, tapi dia standar baca, misalnya katakanlah doa yang pakai lagu misalnya apa? Misalnya kalau kayak doa pakai lagu, misalnya kayak doa Al-Quran ya. Oh ya, yang Bil Quran, sekadar gitu saya udah tahu, Anda bisa nyanyi gitu. Cuman kan kadang-kadang orang ada yang terbiasa dan tidak. Jadi saya pernah punya kasus, ini mahasiswa S3 saya bilang gini, karena Anda nanti akan bergerak di kepautan, maka menyanyi itu adalah senjata. Saya bilang gitu. Apakah nanti Anda sebagai owner, tentunya ya, atau sebagai manajer, mungkin Anda kepala sekolah, atau Anda sebagai gurunya gitu. Ya semua Anda harus bisa tahu yang namanya bernyanyi, sehingga kalau mau seleksi gurunya, kalau guru PAUD bisa nyanyi. iya, karena isinya nyanyi. Kalau guru PAUD nggak bisa nyanyi, anak gurunya ikutan gitu. Nah, jadi dia bilang, saya nggak bisa nyanyi Bu. Dia bilang, udah gini aja, saya cek dulu ya Bapak bisa bernyanyi atau tidak. Saya bilang, tadi saya suruh nyanyi, Bapak bisa nyanyi Pak, saya nggak bisa nyanyi Bu gitu. Nah pas saya cek bisa, hanya jadi karena belum biasa dia nggak pede. Nah jadi nanti dibedakan ya. Memang pada dasarnya secara umum ya orang nyanyi itu sebenarnya anugerah yang hampir semua orang ada sebenarnya gitu lah ya. Malah justru yang tidak bisa bernyanyi itu hanya kasus-kasus orang-orang tertentu. Bisa nyanyi, apalagi kalau dilatih itu semakin sempurna ya suaranya. Ya, benar, adalah olah vokal misalnya, apalagi kalau aktif di teater, kalau aktif di musik pun kan ada sebelum bernyanyi ada yang namanya vokalising. Pemanasan itu ada olah vokal sehingga suaranya makin terlatih, semakin terbentuk, semakin bulat. Atau kayak tadi misalnya kalau lagu salawat kan lagu. Iya. Nah, kalau dia udah bisa bersolawat ya dia bisa bernyanyi sebenarnya gitu. Jadi kalau mau belajar pasti bisa. Cuma kadang kan suka nggak pede gitu Bu kalau di depan banyak orang. Baca puisi aja sebenarnya kadang malu gitu kalau di depan banyak orang. Nah, Ibu ada nggak beberapa cara-cara biar nggak deg-degan gitu kalau di depan banyak orang? Tadi kalau dibilang nyanyi, bisa nyanyi karena nggak percaya diri gitu kan. Sebenarnya masalahnya itu masalah lain. Kalau nggak percaya diri itu masalah lain. Kalau nyanyi mungkin di rumah nyanyi sendiri bisa ya. Iya. Jadi memang kalau untuk kita percaya diri ya memang kita nyaman menguasai sesuatu dulu itu gitu ya. Dan itu memang harus sering dilatih. Banyak sih misalnya kalau antara orang yang baru lomba dengan yang udah biasa ikut sama sini itu beda. Jadi coba aja ikutin lomba-lomba, artinya itu latihan bagaimana tampil di depan orang. Mungkin sekali dua kali masih nervous, kelihatan lah jam terbangnya gitu kan. Lama-lama ya udah nggak akan jadi masalah penting. Nah tapi yang penting ketika pun kita sudah berkejutan itu kita akan nyaman kalau kita menguasai sesuatu yang akan kita bawakan. Jadi kita tahu banget nanti ini begini gitu, sehingga nggak ada beban. Pokoknya ketika kita membawakan kita tidak ada beban, nah itu sudah sangat membantu. Jadi kalau awal-awal kita nervous itu manusiawi. Tapi biasanya kalau kita menguasai, ketika nervous sudah hilang, kita akan keluar itu yang kemampuan kita yang mungkin akan bisa membawakan sesuai dengan tuntutan yang akan kita bawakan gitu. Nah, bisa diterapkan ya teman-teman. Seperti yang Ibu Tuti bilang, banyak-banyak berlatih itu tuh membuat kita semakin merasa menguasai apa yang kita bisa dan akhirnya percaya diri seperti itu. Kalau di Tuti di keluarga ini juga kan banyak ponak-ponakan kecil. Jadi termasuk fasilitas di keluarga dulu.
Jadi dulu kalau diajak Uci tuh nyanyi yang anaknya 4, 5 tahun, 6 tahun gitu. Waduh, malu besarnya waktu itu kita ini kan, ayah setiap ketemu keluarga, jumpa keluarga, masing-masing ditampilkan gitu loh. Tapi memang waktu itu, ntar kalau yang tampil dikasih hadiah gitu. Itu kan yang anak kecil ya. Iya. Nah, jadi dari kecil sudah dilatih dia percaya diri. Bahkan sampai ponakan-ponakan saya ada yang mencipta lagu karena termotivasi dan dihargai gitu. Berarti orang-orang terdekat siap-siap tuh dengan reward. Kalau kita guru kan, ya kita berikan reward untuk mereka yang sudah memberikan tampilan yang untuk sekedar dari saja kita hargai. Saya juga jadi penasaran nih Ibu, di tengah gempuran musik-musik modern seperti pop, R&B. Nah, apakah musik tradisional seperti musik gambang itu tuh masih digemari gitu oleh banyak orang? Nah, gitu ya. Ya harus diteliti sih, tapi kalau dilihat dari peluangnya sudah semakin tinggi karena kayak di Pemda DKI sendiri melalui dinas pendidikan ya, dinas pendidikan budaya itu juga sudah memberikan kan ada peraturannya tuh tentang muatan lokal, dan banyak sih sekolah-sekolah yang sudah menurutnya banyak sekolah-sekolah yang sudah punya promo. Jadi kalau menurut saya justru yang keren justru itu sekarang ini kita bisa menguatkan ke anak-anak ya kemudian kita. Kalau musik pop siapapun kayaknya suka dan menguasai ke sana. Iya. Tapi kalau musik tradisi hanya orang-orang tertentu. Kamu mau jadi orang biasa atau luar biasa? Iya. Iya. Dan akhirnya peluang-peluangnya pun berbeda. Iya. Untuk musik tradisi kan ada kelas khusus gitu ya, penghargaan khusus tinimbang pop gitu. Jadi kita kuatkan tadi, Anda mau jadi orang biasa atau luar biasa? Kedua, Anda mau berkontribusi nggak untuk ikut menjaga, melestarikan? Karena kalau kita perkenalkan, lalu mereka pelajari, ini musik akan lebih banyak yang akhirnya menjadi penguat untuk dia lebih langgeng. Dan seharusnya kita memang melestarikan musik-musik tradisional ya, karena kan di Indonesia ada macam-macam juga, jadi biar terus menjadi warisan budaya gitu kan. Karena yang kayak Bu Tuti lakukan, kan misalnya musik tradisional atau yang begitu penampilan permainan. Ketika Bu Tuti diajarkan di mahasiswa, karena Bu Tuti kan waktu itu ngajar di S3, S2 yang PAUD dan pendidikan dasar ya. Itu akhirnya terinspirasi dari yang Bu Tuti lakukan di Jakarta, di Betawi. Akhirnya dia pulang kampung, dia termasuk dia bikin disertasinya juga tentang permainan anak yang menggunakan nyanyian. Jadi saya senang dong itu bisa ditularkan pada teman-teman di daerah yang akhirnya dia juga mengangkat, mengumpulkan, terus jadi ikut melestarikan, karena ketika itu diangkat mungkin juga dikembangkan dan akhirnya dimanfaatkan. Lagu-lagu ada itu diperkenalkan di sekolah, berarti itu ada masuk pada unsur pelestarian yang ketiga, yaitu pemanfaatan. Jadi yang hasil yang sudah ditemukan itu dimanfaatkan dalam dunia pendidikan gitu. Jadi pembelajarannya juga menarik. Menarik dong, sesuatu yang harusnya udah hilang gitu. Iya. Ada sesuatu yang lain. Jadi teman-teman juga bisa mulai menerapkan nih, mulai belajar dan mencari tahu tentang musik-musik tradisional, biar musik tradisional ini nggak ada yang punah. Ngomong-ngomong juga, kita berdua udah menonton video ibu musikalisasi puisi aku, keren banget. Nah itu kan kalau musikalisasi puisi aku karya Harian Anwar. Jadi kalau kita ngajarkan begitu, yang tertarik kan anak-anak kan, gitu kan. Terus siapa Harian Anwar? Tapi ketika itu kita pakai lagu, dia akan ada kebahagiaan sendiri, gitu kan, ketertarikan sendiri. Jadi akhirnya orang yang tadi nggak tahu Harian Anwar, jadi cari tahu siapa sih, gitu kan. Nah, tak terasa nih teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terakhir mungkin Ibu boleh memberikan sedikit closing statement dan mungkin harapan-harapan untuk karya sastra di Indonesia, untuk musik Indonesia. Mungkin ini saya kasih pantun saja ya, tulis Boleh. statementnya. Ya. Boleh. Kita bilang cakep. Kalau mau ngeborong ikan teri, Cakep. berburu saja di laut Kondang Legi. Artinya
kalau kepengen budaya kita lestari, kalau bukan guru siapa lagi? Amin. Kenapa saya bilang guru? Karena guru itu ujung tombak banget ya. Iya, Kita betul. memperkenalkan sesuatu melalui guru itu sangat cepat. Betul. Ya, closing statement tadi adalah penutup dari acara kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di Suara senada Mengalun Bersama. menyatu dalam cerita. Selamat siang.